Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi ini kita belajar materinya tentang memahami unsur-unsur hadis ya. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak apa itu unsur-unsur hadis? Belum tahu. Nah, Ibu jelaskan ya. Ya. Unsur-unsur hadis itu ada 3 ya anak-anak. Ya. Nah, yang pertama itu ada rawi. Kemudian yang kedua ada matan. Dan yang ketiga itu ada sanad. Nah, yang pertama dulu kita belajar tentang rawi. Apa itu rawi? Ada yang tahu nggak? Belum, Bu. Coba Mbak Niken, apakah sudah tahu? Belum. Oh ya, rawi itu secara bahasa adalah sesuatu yang dapat dipegangi atau bisa juga diartikan sebagai sandaran. Kemudian secara istilah at-thoriqu musilu ilal matan atau jalan yang menyampaikan kepada matan. Kemudian juga bisa diartikan secara istilah sebagai silsilah turijal musilu ilal matan atau mata rantai yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada rangkaian urutan sanad itu bisa disebut dengan isnad. Kemudian orang yang menerangkan sanad tersebut disebut dengan musnid. Dan hadis yang diterangkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan musnad. Ingat ya, yang Ya, pertama Bu. itu adalah isnad, kemudian musnid, kemudian ada musnad. Nah, kemudian yang kedua kita belajar tentang matan. Coba Mbak Bintang, tahu nggak apa itu matan? Belum, Bu. Nah, matan itu secara bahasa artinya pinggir jalan, bisa terus tanah yang gersang, membelah dan mengikat. Sedangkan secara istilah, matan itu adalah mantaha ilaihi minal kalam, perkataan yang sampai kepada kalam seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matan itu bisa juga disebut sebagai isi dari semuanya, isi sabda Rasul. Nah, kemudian ada rawi, artinya orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dan membukukannya. Rawi pertama itu adalah para sahabat Rasul. Kemudian rawi yang terakhir itu seperti imam-imam yang lain seperti Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari, itu yang terakhir. Paham kan, Mbak Bintang? Paham, Bu. Nah, baik. Di sini Ibu mau menjelaskan ya. Jadi ada contoh dari sanad, kemudian ada yang matan, kemudian ada juga dari rawinya. Ini Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Haddatsana Sa'id bin Uqairin qala haddatsani Laitsu qala haddatsani Uqailun Ali bin Syihabin an Hamzah bin Umar. Nah, ini sampai qala yang dinamakan dengan sanad. Nah, sanad ini tadi kan sampai qala. Selanjutnya dari baina ana naimun utitu bi qadahi labanin fasyaribtu hatta ini la ara arya yakhruju fi afari thumma a'taitu fatwi Umar bin Khattab qalu fama awal tahu ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah qala ilma, ini adalah Mantan. matan ya nak. Oh, kirain mantan, Bu. Matan. Setelah sanad tadi ada matan. Mantan. Kemudian yang terakhir rawahul Bukhari, artinya riwayah Bukhari atau disebut dengan rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya,
Ya, Bu. Gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, nanti abis ini Ibu tanyakan satu-satu, harus bisa jawab semuanya ya. Nah, coba Mbak Niken sebutkan yang namanya yang matan itu dari mana sampai mana, dibaca sampai akhir ya. Kalau salah gimana, Bu? Nggak apa-apa, yang penting mau usaha dulu. Ya. Baina ana nabimu utitu biqadahi labani fasadib tu hatta ini la'aror. Apa ini, Bu? Ria, Oh. Arya, Arya. Hai, apa ini, Bu? Yahruju, Yahruju fi atfari summa a'taitu fadli umarobna hatta biqalu fama awal tahu ya Rasulullahi qolal ilma. Nah, ini tadi yang dinamakan dengan Matan. ya, bagus. Nah, tadi kan sudah ya, sekarang gilirannya Mbak Nelly. Coba sebutkan yang bagian perawi itu yang mana? Yang belakang sendiri, Bu, yang Arab gundul. Ya, dibaca di mana ini? Rawahul Bukhari. Nah, ini ya yang dinamakan dengan Rawi. atau orang yang meriwayatkan. Kemudian Ibu mau nunjuk Mbak Bintang. Coba yang dinamakan sanad itu dari mana sampai mana dibaca ya. Kalau salah, Bu? Gak apa-apa, usaha dulu. Nanti Ibu benarkan. Ya. Haddasana Sa'id ibnu Ufairi qala haddasanil laisu qala haddasani Uqailun ambi. Ini apa, Bu, bacanya? Anib nis Sihabin an Hamzah tabni abni wahib ni Umaro annabna Umaro kola sami tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kola. Nah, sampai situ aja tadi yang dinamakan dengan Sanad. sudah pada paham semua ya perbedaan dari sanad, kemudian dari matan, dan dari rawi. Sudah, Bu. Baik, sekarang lanjut lagi. Nah, kan tadi sudah bahas tentang rawi. Nah, di dalam meriwayatkan hadis itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhinya. Jadi nggak boleh asal meriwayatkan hadis, benar-benar orang yang profesional yang bisa meriwayatkan hadis. Contohnya itu syarat-syaratnya yang pertama ada adil. Nah, adil terbagi menjadi dua. Coba Mbak Tasya, yang pertama itu apa? Yang pertama istiqamatuddin. Ya. Yang kedua al-muru'ah. Nah, itu bukan, itu al-istiqmatuddin ya. Oh. Istiqmatuddin. Ya, Kemudian Bu. al-muru'ah. Pengertian dari al-muru'ah itu apa? Al-muru'ah adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Nah, jadi menjadi seorang perawi itu harus memiliki sifat yang terpuji, akhlak, adabnya itu harus baik supaya orang itu enggak mencela perawi tersebut. Jadi terjaga kehormatannya. Kemudian yang al-istiqmatuddin itu apa Mbak Niken? Melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Nah, jadi harus menjauhi perbuatan yang haram yang menyebabkan perawi itu menjadi fasik ya. Jadi yang adil tadi ada dua. Yang pertama al-istiqmatuddin dan al-muru'ah. Ingat-ingat ya semuanya. Besok
Besok kalau ujian ini materinya bakal keluar. Bu, yang tadi yang fasik itu apa sih Bu, fasik? Fasik itu termasuk perbuatan yang tercela ya anak-anak. Gitu Bu. Ya. Nah, kemudian ada muslim ya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu harus beragama Islam. Nggak mungkin tuh dan nggak boleh selain agama Islam meriwayatkan hadis. Kemudian ada berakal. Kemudian balik. Terus apalagi coba Mbak Niken? Tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Nah ya, jadi tidak pernah melakukan dosa besar. Akhlaknya itu selalu terpuji. Kemudian yang terakhir ada dobit. Nah, dobit di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama coba Mbak Bintang sebutkan. Dobit dalam arti kuat, hafalan, serta daya ingatnya, dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah delabit Sodri ya. al-sodri. Nah ya, jadi dobit al-sodri itu artinya kuat dalam hafalannya. Jadi nggak cepat lupa, ingatannya itu selalu kuat. Kemudian yang kedua ada Dobit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dabit al-kitabah. ya, yang kedua itu ada dobit al-kitabah atau mampu dalam memelihara hadis-hadis ya. Nah, sudah paham belum sampai sini? Paham, Bu? Baik. Nah, selanjutnya lanjut ke bendaharawan hadis atau al-muksiruna fil hadis. Orang yang sering meriwayatkan hadis. Ada siapa aja ya, Mbak? Tolong sebutkan. Abu Hurairah, terus Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah Ummul Mukminin, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id al-Khudri. Ya, ada 7 ya, Mbak. Iya, Bu. Nah, kemudian kalau Aisyah Ummul Mukminin itu meriwayatkan berapa? 2210 hadis. Kalau Mbak Tasya coba, kalau Abu Hurairah itu meriwayatkan berapa hadis? 5374 hadis, Bu. Kemudian Anas bin Malik 2286 hadis, Bu. terus ada lagi Abu Sa'id al-Khudri. Coba Mbak Nelly. Meriwayatkan 1170 hadis. Oh ya, baik. Nah, nanti dipelajari lagi ya, materinya semuanya ada di buku. Pertemuan ke depan Ibu akan menanyakan terkait materi-materi pertemuan kali ini supaya kalian tidak lupa dengan materi sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.